Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara membuat RESTful API menggunakan Laravel. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman bisa buka di tutorial set di santri-coding.com di bagian pertama, yaitu membuat RESTful API dengan Laravel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, langkah pertama kita harus menginstal Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstalnya. Kemudian selanjutnya kita disuruh mengatur koneksi database di dalam file.env. Oke, langsung saja teman-teman buka projectnya menggunakan text editor. Di sini saya akan menggunakan VS Code. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, PHP Storm atau yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka di sini projectnya. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di dalam file.env di sini. Nah, di sini saya akan mengatur koneksi database-nya. Oke, untuk database kita akan menggunakan db lara views seperti ini. Kemudian untuk username adalah root, untuk password ini disesuaikan dengan komputernya masing-masing atau disesuaikan dengan konfigurasi MySQL-nya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita harus restart server di Laravel kita karena kita sudah mengedit file.env ini ya. Ketika kita mengedit file.env, kita harus melakukan restart server di Laravel. Oke, saya close, kemudian saya jalankan lagi seperti ini. Selanjutnya teman-teman akan membuat database dan migration. Oke, di sini kita akan membuat database dengan nama yang sudah kita buat tadi, yaitu db_lara_view seperti ini di dalam PHP MyAdmin. Oke, silakan teman-teman buka PHP MyAdmin. Di bagian database teman-teman silahkan buat namanya db_lara_view seperti ini. Oke, setelah itu di sini teman-teman disuruh membuat sebuah model dengan nama post beserta file migrasinya dengan perintah seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman bisa buka terminal. Kita jalankan php artisan make model post. Jadi di sini kita akan membuat model post beserta file migrasinya. Nah, oke, teman-teman bisa cek di sini di apps, kemudian di sini teman-teman bisa lihat kita sudah dibuatkan sebuah model baru dengan nama post dan kita sudah dibuatkan juga migration dengan nama create post table seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita akan tambahkan beberapa kolom lebih seperti ini. Kemudian kita buat simple. Kita buat dua kolom ya. Yang pertama ada title dengan tipe data string, kemudian yang kedua ada content dengan tipe data text. Kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian di model post kita akan tambahkan MySegment. Jadi kolom apa aja yang akan dibolehkan menginsertkan ke dalam tabel. Oke, kita bisa buat seperti ini. Tadi ada title dan content seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa jalankan perintah migration atau migrate. Oke, teman-teman bisa jalankan php artisan migrate seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil melakukan migration tabel atau migration database. Teman-teman bisa cek di sini. Maka teman-teman bisa lihat ada tabel post seperti ini, ada title dan ada konten. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah controller baru dengan nama post controller. Oke, teman-teman bisa jalankan perintah di terminal seperti ini. php artisan make controller post controller. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian apps, kemudian http controller. Nah, teman-teman di sini sudah dibuatkan sebuah file dengan nama postcontroller.php.
Oke. Nah, di sini kita disuruh membuka file post controller dan kita disuruh mengubah kodenya seperti berikut ini. Oke, langsung saja kita copy kodenya dan saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita ganti kodenya. Nah, di sini kita sudah berhasil menambah beberapa fungsi. Yang pertama ada index. Nah, index ini kita akan gunakan untuk mereturn sebuah data post dengan format JSON nanti. Oke, kemudian ada store. Store ini kita gunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian ada show. Ini menampilkan data berdasarkan ID postnya. Nah, nanti di Vue.js ini kita akan gunakan untuk sebuah ID data ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung di sini ada update data untuk mengupdate data ke dalam database, dan yang terakhir ada destroy untuk menghapus data dari database. Oke, kurang lebih seperti itu penambahan fungsinya. Kita bisa save di sini. Dan selanjutnya kita disuruh, nah di sini sebenarnya sudah saya beri penjelasan dari masing-masing fungsi. Oke. Kemudian yang langkah keempat, di sini kita disuruh menambahkan sebuah route di dalam file apa.php di dalam folder routes. Kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa copy di sini, kemudian kita masuk di routes, kemudian di file apa.php, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Oke. Kemudian kita save. Selanjutnya di sini kita akan menguji RESTful API kita. Nah, untuk menguji RESTful API kita akan menggunakan tool yang bernama Postman. Oke. Jika teman-teman belum memiliki Postman, silahkan teman-teman download terlebih dahulu di postman.com. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman bisa unduh di sini ya. Silahkan di-download sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke Postman. Nah, di pengujian pertama kita akan menguji memasukkan data ke dalam database menggunakan endpoint kurang lebih seperti ini. Oke. Dan jangan lupa kita harus menggunakan metode yang bernama post. Oke. Langsung saja kita mulai di sini. Oke, kita tunggu Postman-nya. Oke, di sini saya akan masukkan endpoint-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini localhost 8000/api/post/store. Oke. Sini saya paste. Dan jangan lupa di sini teman-teman harus menggunakan metode yang namanya post, dan ketika kita klik send di sini, maka teman-teman bisa lihat kita akan mendapatkan respon kurang lebih seperti ini. Nah, respon ini kita dapatkan dari form validasi di Laravel. Teman-teman bisa lihat di controller post di sini di bagian store. Nah, di sini jika validasi kita tidak terpenuhi, kita akan mendapatkan message atau pesan seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke tab body, kemudian di bagian form data teman-teman bisa masukkan title, kemudian content seperti ini. Untuk title misalkan tes title 1, kemudian untuk kontennya tes konten 1 seperti ini. Dan ketika kita klik send di sini, maka teman-teman bisa lihat post berhasil disimpan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di dalam database atau di tabelnya. Dan di sini kita klik browse, maka teman-teman bisa lihat data yang kita masukkan di Postman sudah berhasil terinput di database kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan uji coba untuk menampilkan data dari database. Nah, kita bisa menggunakan endpoint seperti ini di bagian URL, dan jangan lupa kita menggunakan metode get. Oke. Langsung saja di sini teman-teman bisa API/post dan store-nya kita hapus seperti ini. Kemudian di bagian method post kita ganti get. Oke, kita non aja bagian body, dan kita klik send. Di sini teman-teman bisa lihat di sini kita menampilkan data post yang ada di database. Oke, kurang lebih seperti itu.
Kemudian selanjutnya kita akan uji coba untuk mengupdate data ke dalam database. Nah, di sini untuk endpoint-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini perbedaannya kita harus menambahkan ID. Oke. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Karena data postnya masih satu, teman-teman bisa seperti ini. Post update. Kemudian di bagian metodenya kita menggunakan post. Tentu saja di sini ya, kita menggunakan post. Kemudian bagian data kita akan tambahkan ID 1, misalkan ini saya tambahkan edited seperti ini. Kemudian kita klik send di sini. Maka teman-teman bisa lihat post berhasil diupdate. Nah, jika teman-teman lihat di dalam database di sini, maka tulisannya juga berhasil diupdate. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita akan menguji untuk yang terakhir, yaitu mencoba menghapus data dari database. Nah, teman-teman bisa menggunakan endpoint seperti ini, post/3 seperti ini ya. Kemudian jangan lupa menggunakan metode delete. Oke, langsung saja kita mulai. APA post, kemudian ID-nya 1, kemudian jangan lupa metodenya kita ganti delete dan kita klik send di sini. Maka post berhasil dihapus. Kurang lebih seperti itu. Jika kita cek di database, maka data kita berhasil terhapus. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat sebuah RESTful API menggunakan Laravel 7. Oke, sampai di sini video kali ini, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.